Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, pendengar Raw FM rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena di sore hari yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan. Baik nikmat sehat, nikmat yang tidak terkatakan ataupun terucapkan masih kita rasakan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat umur, nikmat rezeki, dan banyak lagi nikmat yang lainnya. Sehingga pantas dan wajar kita bersyukur dengan banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karenanya lah kita masih bisa seperti ini di sore hari yang berbahagia ini. Selanjutnya selawat beriring salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau di yaumil akhir nanti, dengan izin Allah, insya Allah kita akan memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, di hari ini tanpa terasa kita sudah memasuki Ramadan yang ke-11 ya. Tanpa terasa sudah kita lalui hari Ramadan 1446 Hijriah ini sudah 11 hari. Sehingga bagi orang-orang yang selalu bertakwa dan beriman dan penuh perhitungan yang melaksanakan ibadah puasa, insya Allah dia akan tidak merasa bagaimana kebanyakan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Karena tidak sedikit daripada insan yang mengerjakan ibadah puasa tersebut keluh kesah, merasa terlalu lapar dan lemah mengerjakan ibadah puasa, sehingga mereka sangat menyiksa pada saat mengerjakan ibadah puasa dan mereka membatalkan puasanya. Karena kita orang-orang yang beriman
yang mengerjakan ibadah puasa imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, mudah-mudahan kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, bahwasanya sebagai manusia, sebagai insan makhluk Allah yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, kita selalu mengumbar janji kepada sesama kita. Kita sering berjanji kepada saudara, kepada handai taulan, famili. Kita juga acap kali berjanji kepada kerabat kita. Akan tetapi janji tersebut banyak yang kita lupakan. Tidak kita ingat janji tersebut, seolah-olah tidak pernah kita ucapkan. Keluar dari mulut kita berjanji kepada sesama kita, sehingga kita melupakan dan tidak kita tepati. Akan tetapi pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, jika Allah yang berjanji di dalam Al-Quran, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah akan mengingkari janjinya. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, ada beberapa janji-janji Allah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, sehingga kalaulah janji Allah yang berkata, Allah yang berfirman, janji tersebut insya Allah pasti akan terjadi. Janji Allah yang pertama terdapat pada surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bagi orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah nikmat tersebut. Wala in syakartum wa azidannakum. Jika kamu pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan, saya akan tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap nikmat Allah, tunggu kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti azabku sangat pedih. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, kalaulah Allah berucap di dalam Al-Quran, orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kepada manusia, kepada hamba-hambanya, Allah akan pasti tunaikan. Karena ketahuilah bahwasanya innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dari ayat tersebut di atas mencerminkan terhadap kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya sangat perlulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita rezeki hanya 20.000 rupiah, syukurilah nikmat tersebut, rezeki tersebut yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun hanya 20.000 rupiah. Jika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita rezeki lebih dari 20.000 rupiah, umpamanya 50.000 rupiah, syukurilah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan bersyukur tersebut mudah-mudahan Allah akan menambahnya. Kita bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki hanya 20.000 rupiah. Bagaimana kita mensyukurinya? Ya,
dengan baca, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita meskipun sedikit harus berbagi sesama kita. Kalau tidak terbagi yang namanya 2.000 rupiah, berbagilah kita 1.000 rupiah. Itulah kita bersyukur. Kalaulah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki 50.000 rupiah, bersyukurlah kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, perbanyak ibadah dan doa, dan berbagilah. Kalau memang tidak terbagi yang namanya 10.000 rupiah, 5.000 rupiah. Kalau tidak terbagi 5.000 rupiah, berbagilah kita dengan 2.000 rupiah. Kalau memang tidak terbagi kita 2.000 rupiah, 1.000 rupiah lah, tandanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah mungkin rasanya orang-orang yang hanya diberi Allah 20.000 rupiah rezekinya, akan tetapi dia mampu dan dapat bersedekah, berbagi sesamanya 2.000 rupiah. Sementara ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada 20.000 rupiah, bahkan 100.000 rupiah. Pantaskah kalian berbagi hanya 2.000 rupiah, menyamai orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezekinya hanya 20.000 rupiah? Pendengar Raw FM rahimakumullah, di mana saja berada, pantas dan wajarlah jika seekor ayam ingin menyumbangkan yang namanya infak ataupun sodakohnya, dia hanya bisa menyumbangkan umpamanya sebesar telur ayam. Akan tetapi apabila Anda seekor gajah umpamanya yang kuat, banyak penghasilan dan ada, saya kira tidak wajar jika Anda hanya bersedekah atau berimpak hanya sebutir telur ayam. Tentu harus lebih besar lagi, setidaknya sebesar yang namanya 1 ekor kambing. Dalam arti kata, janganlah disamakan kita berbagi kepada sesama kita. Kita berpenghasilan 100.000 rupiah umpamanya satu hari, kita samakan dengan orang-orang yang berpenghasilan hanya 20.000 rupiah. Kalaulah memang kita belum bisa untuk berbagi sebanyak orang-orang yang berikan, ya setidaknya lah kita mau berbagi sedaya upaya dan semampu kita. Kalau memang hanya terbagi kita hanya 2.000 rupiah, 2.000 rupiah lah silakan berbagi. Itulah tandanya kita bersyukur. Syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalaulah kalian mau menghitung-hitung persentase kerugian atas nominal rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian dan kalian enggan membaginya, termasuklah kalian orang-orang yang kikir dan pelit. Jika kalian termasuk orang-orang yang kikir dan pelit, tunggulah, inna azabi lasyadid, bahwa sesungguhnya azab Allah nantinya sangatlah pedih. Jika Allah mau mencabut, mau mengambil rezeki yang telah diberikannya kepada kita sekalian, tidak kurang, tidak sedikit jalannya yang Allah akan yang diambil langkah-langkah untuk mengurangi daripada rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Boleh jadi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita tersebut kita kehilangan umpamanya, disebabkan oleh karena apa? Kita tidak mau berbagi kepada sesama kita. Allah yang mengambilnya dengan jalan kehilangan, dengan jalan kebakaran umpamanya, dengan jalan musibah lah umpamanya. Banyak jalan jika Allah mau mengambil nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Janganlah kita terlalu angkuh dan sombong, dan kita menganggap bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepada kita itu adalah rezeki kita semua, adalah rezeki kita. Tidak ada kita merasa hak orang lain di dalam rezeki kita tersebut. Ketahuilah pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, bahwasanya
di dalam rezeki kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil usaha kita, hasil kerja keras kita diberikan imbalan, itu memang merupakan rezeki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya di dalam rezeki kita tersebut ada sebagian kecil, bagian daripada orang-orang fakir dan miskin serta duafa, yang harus kita tunaikan dan wajib kita tunaikan. Karena itulah untuk keberkahan daripada rezeki yang kita peroleh. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, dengan pandainya kita bersyukur, dengan banyaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah akan menambah terhadap nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Jikalau Allah mau menambah nikmat yang akan diberikannya kepada kita, siapa lagi yang akan menghalangi? Tiada daya, tiada upaya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, itulah yang pertama, janji Allah di dalam Al-Quran, bahwasanya orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, adapun yang kedua, janji Allah di dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Mu'min ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan keinginanmu. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, jikalau Allah berjanji di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang mau memohon, berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doa-doanya. Oleh sebab itu, janganlah enggan, janganlah malas, janganlah kita tidak mau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beranggapan kemarin kita sudah berdoa, minggu kemarin kita berdoa, tahun kemarin kita berdoa, belum lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita jemu, bosan yang berdoa itu. Tidaklah seperti itu, pendengar Raw FM rahimakumullah. Bahwasanya jikalah doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala belum dikabulkan olehnya, perlu kita introspeksi diri kita. Jikalau Allah belum mengabulkan doa kita hari ini, mungkin esok Allah akan mengabulkan. Jikalau esok belum dikabulkan oleh Allah doa-doa kita, mungkin lusa atau minggu depan. Jikalau Allah belum mengabulkan doa kita lusa dan minggu depan, mungkin bulan atau tahun depan. Jikalau Allah belum mengabulkan yang namanya doa-doa kita, tidak Allah berikan kepada kita, mungkin boleh jadi Allah memberikan kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang terdekat kepada kita. Jikalah Allah belum memberikan, belum mengabulkan doa-doa kita, perlulah kita introspeksi atau menghisap diri kita sendiri, atau muhasabah diri kita sendiri. Ada sesuatu yang membuat doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah boleh jadi yang kita konsumsi, yang kita makan ataupun yang kita minum
ada bercampur sesuatu yang tidak halal lagi baik, kita masukkan ke dalam tubuh kita. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, jikalah demikian, ada sesuatu yang kita masukkan dalam tubuh kita yang bukan benda yang halal lagi baik di dalam tubuh kita, mungkin boleh jadi karena itulah doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketahuilah bahwasanya jika kita berdoa cepat, ada yang kita kejar, lambat ada yang kita tunggu. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita inginkan. Jikalah nanti doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cepat dikabulkannya, mungkin nantinya kita akan malas beribadah dan lupa kepadanya. Jika lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita akan lebih rajin yang namanya berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, semua itu ada hikmahnya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Jikalau doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini, mungkin esok atau lusa Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, kata Allah, kemudian nanti akan saya kabulkan doa-doa kalian tersebut. Pendengar FM dari di mana saja berada, itulah janji Allah yang kedua, yaitu ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, akan saya kabulkan keinginan ataupun doa-doa tersebut. Yang berikutnya, janji Allah di dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurkum. Allah berfirman, maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat nanti kepadamu, kata Allah. Nah, ini bagaimanakah caranya kita mengingat Allah agar Allah mengingat kita? Nah, pendengar rahimakumullah di mana saja berada, selayaknya dan sepantasnya lah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan ini, apapun aktivitas kita. Mau mengawali aktivitas dengan kehidupan kita sehari-hari, kita awali dengan bismillah. Selesai aktivitas kita ucapkan alhamdulillah. Di musola, di masjid, di rumah, di kantor, di sawah, di ladang, di mana saja, kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita tidak akan mau mengambil dan melangkahkan kaki kita ke tempat yang bukan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mau tangan ini mengambil yang bukan hak kita. Karena jika kita teringat kepada Allah, maka ada tergetar di dalam hati kita bahwasanya itu bukan hak kita, maka tidak akan saya ambil. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, bahkan terkadang di kebun sekalipun, di sawah sekalipun, kita harus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang bukan bagian kita, kalau memang bukan untuk kita, kalaulah memang bukan diperuntukkan untuk kita, janganlah kita ambil. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja pun kita berada. Jika kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimanapun keadaan kita. Jikalau Allah
jikalau kita mau mengingat Allah dalam keadaan susah, mudah-mudahan Allah akan memberikan kesenangan kepada kita. Janganlah pada saat kita susah kita ingat kepada Allah, rajin mengerjakan ibadah kepada Allah. Jika Allah coba dengan kesenangan, hanya sedikit kesenangan tersebut, kita menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau Allah kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sakit umpamanya, barulah kita mau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat kita sehat, hendaklah banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena boleh jadi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, sehingga kita lupa untuk mengingat Allah. Diberikan Allah lah kepada kita sakit, sehingga kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang tanpa disengaja, bibir ini berbicara menyakitkan hati orang lain. Akan tetapi, ingatlah bahwasanya jikalau nanti terjadi sesuatu, Allah menarik yang namanya bibir kita menjadi sakit, mungkin kita barulah tahu bahwasanya kesalahan kita adalah pernah keluar kata-kata dari bibir kita yang pernah menyakiti hati orang lain. Pendengar Rawa FM rahimakumullah di mana saja berada, jikalau kita mau untuk yang namanya mengingat Allah pada saat kapanpun, mudah-mudahan kita tidak akan pernah mau menyakiti hati orang lain. Karena ketahuilah bahwasanya sebaliknya kita tidak juga mau disakiti oleh orang lain. Jika kita tidak mau disakiti oleh orang lain, makanya janganlah kita menyakiti orang lain. Jika kita tidak mau difitnah oleh orang, makanya janganlah sesekali kita menfitnah seseorang. Karena ketahuilah al-fitnatu asaddu minal qatl, bahwasanya menfitnah, memburuk-burukan seseorang tersebut jauh lebih keji daripada kamu membunuh. Oleh sebab itu, ingatlah Allah. Mudah-mudahan Allah akan mengingat kita. Jikalau kita mengingat Allah dalam keadaan yang namanya senang, mudah-mudahan Allah pun nanti akan mengingat kita dalam keadaan susah. Jikalau kita mau mengingat Allah dalam keadaan lapang, mudah-mudahan Allah pun akan mengingat kita dalam keadaan sempit. Jikalau kita mau mengingat Allah dalam keadaan sehat, jika sakit pun nanti kita, insya Allah Allah akan mengingat kita. Jika Allah mengingat kita dalam keadaan sakit, Allah tidak akan memberikan sakit itu lama-lama. Akan tetapi jika Allah memberikan sakit tersebut kepada kita lama-lama, perlulah kita introspeksi diri. Perlulah kita mengkoreksi diri kita sendiri. Apakah salah dan dosa saya sehingga saya ditimpa mengalami sakit yang sedemikian berhari-hari? Jikalau demikian adanya, kita tidak akan mau menyalahkan orang lain terhadap apa yang kita alami. Jika kita tidak mau mengkoreksi ataupun mengintrospeksi diri kita terhadap sesuatu yang terjadi kepada kita, itulah jalannya kita untuk selalu menyalahkan orang lain dan menganggap diri kita lah semuanya yang paling benar. Diri kita lah yang paling baik, diri kita lah yang serba benarnya. Padahal sebaliknya lah, karena kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menganggap dari diri kita yang paling baik. Sebenarnya lah di mata Allah bahwasanya diri kita lah yang paling buruk di mata Allah.
jikalau kita mau beranggapan kitalah yang paling buruk di mata Allah Subhanahu wa taala, di mata manusia yang paling buruk, mungkin boleh jadi di mata Allah Subhanahu wa taala kitalah paling orang yang terbaik. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya lah manusia menilai hanya sepintas lalu, hanya apa yang ada di luarnya saja. Akan tetapi isi hati ini hanya Allah lah yang Maha tahu. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita kerjakan, Allah lah yang Maha tahu. Dengan demikian, ingatlah kepada Allah dalam bagaimanapun. Dengan banyak kita mengingat Allah, mudah-mudahan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan urusan-urusan kita hidup di atas dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat kelak. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, fazkuruni azkurkum. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan susah. Mudah-mudahan dengan kesusahan tersebut Allah akan memudahkan segala urusan kita. Jika kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan banyak rezeki, mudah-mudahan rezeki tersebut akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Dan jikalau Allah memberikan rezeki kita sedikit umpamanya, jadikanlah yang sedikit itu berkah dalam hidup kita, sehingga kita bermanfaat di dalam hidup ini dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak berguna kepada sesama kita. Oleh sebab itu, pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, banyak-banyaklah kita mengingat Allah. Mudah-mudahan Allah juga akan mengingat kita nantinya. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, janji Allah. Walaupun enggak cukup lagi waktunya untuk beberapa hal lagi janji-janji Allah dalam Al-Quran, akan tetapi yang satu ini sangat perlu saya kira, yaitu apakah janji Allah di dalam Al-Quran. Yang sangat perlu itu menurut saya yaitu terdapat pada surah Al-Ankabut ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Janji Allah bahwasanya kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, kita ketahui bahwasanya semua kita yang hidup di atas dunia ini hanyalah sementara. Yang abadi hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesempurnaan di atas dunia ini. Tidak ada yang sempurna di atas dunia ini kecuali hanya rokok sempurna. Yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah baharu. Kita semua akan rusak, kita akan binasa, dan bahkan kita juga semua akan musnah. Karena kita hidup, maka akan merasakan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti akan merasakan mati. Oleh sebab itu, karena janji Allah setiap manusia yang hidup akan merasakan mati, maka persiapkanlah diri Anda. Marilah sama-sama kita persiapkan diri kita untuk yang namanya menghadapi maut ataupun kematian. Dengan apa? Perlulah kita mempersiapkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik persiapan, perbekalan untuk yang namanya hari akhirat adalah ketakwaan. Banyak kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata, marilah sama-sama kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula sebaliknya, mari kita tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita termasuk yang akan menepati janji Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut, janganlah kita hidup semaunya di atas dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Kalaulah kita bertindak di atas dunia Allah Subhanahu wa taala menyakiti hati orang lain, janganlah kita bertindak, janganlah kita lakukan, janganlah kita katakan. Jikalau kita mengetahui dan merasakan kita hidup pasti akan merasakan mati, hendaklah banyak-banyak untuk mencari kebaikan di atas dunia yang hanya sementara ini.
Oleh sebab itu pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, inilah 4 daripada janji Allah yang dapat saya kemukakan di sore hari yang berbahagia ini. Apa tadi? Yaitu pertama, setiap orang yang bersyukur Allah pasti akan yang namanya menambah nikmatnya. Jadi ketahuilah bahwasanya jika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Yang kedua, yang berikutnya tadi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti akan saya kabulkan. Jadi janganlah bosan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita tersebut, yakin dan percayalah kita bahwasanya doa tersebut pasti akan suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya tadi adalah fazkuruni azkurkum, ingatlah Allah. Mudah-mudahan Allah akan mengingat kita. Di situ digambarkan bahwasanya hendaklah kita banyak mengingat Allah agar Allah pun mengingat kita. Karena kita lah yang butuh kepada Allah, bukan Allah membutuhkan kita. Dan yang terakhir, yang keempat tadi janji Allah, yaitu kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jikalau kita akan menghadapi maut, akan menghadapi mati, makanya persiapkanlah diri kita untuk menghadapi maut tersebut. Dengan apa? Banyak beribadah kepada Allah, banyak menebar kebaikan selama hidup di dunia. Apalagi terlebih-lebih di bulan Ramadan ini, banyaklah kita yang namanya menebar kebaikan, bersedekah, beramal ibadah, beramalun solihah. Karena ketahuilah bahwasanya suatu saat kita pasti akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, mari persiapkan diri kita. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, terlebih-lebih yang dapat mendengar suara kami dengan baik dan jernih, terlebih-lebih daripada ada keluarga dari Gang Bengkel Nurmala Damadik yang sedang masak-masak di dapur beserta abang kakaknya. Mudah-mudahan santapan makan berbuka ini menjadi makan yang berkah dan tidak ada lagi kucing yang ngomel-ngomel di belakang. Kalaupun ada kucing yang ngomel di belakang, siram aja dengan air. Dan saudara saya yang mendengarkan bareng di Gang Syukur, beberapa orang di sana, ya mudah-mudahan tausiah yang singkat dari Raw FM ini mendapat keberkahan dan menambah ilmu pengetahuan kepada kita semua untuk kita amalkan. Dan juga yang di Gang Swadaya Lombang dan Gang Swadaya Dolok yang mendengarkan bersama siaran Raw FM 105 ini, mudah-mudahan kalian semua dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengetahui diri kita adalah merupakan manusia yang tidak sempurna, banyak kekurangan dan khilafan. Oleh sebab itu, saling memahamilah kita antara satu yang lainnya. Dengan banyaknya kita memahami antara satu dan lainnya, itulah membuat kita indah hidup di atas dunia ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau adalah kata-kata yang salah dari saya, janganlah disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur kita nanti panjang, bolehlah kita berjumpa di minggu depan yang akan datang. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan. Usikum bidapsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.